Sehat selalu, rekan-rekan sekalian. Video kali ini saya akan membahas tentang dampak teknologi terhadap perilaku sosial. Materi ini merupakan rangkaian dari bahasan transformasi digital. Baik, saya akan mulai presentasi. Baik, dampak teknologi terhadap perilaku sosial. Bapak sekalian, agenda di video kali ini saya akan buat cuplikan pembahasan tentang definisi perilaku sosial di era digital, contoh aplikasi penting bagi mahasiswa, fitur teknologi yang mengubah perilaku, dampak positif dan negatif, teori pendukung, tantangan dan solusi, studi kasus, dan referensi. Baik, kita mulai dengan definisi perilaku sosial di era digital. Kalau kita perhatikan, definisi akademiknya adalah pola interaksi manusia yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan teknologi. Di era digital, teknologi memainkan peran utama dalam membentuk cara individu berkomunikasi, bekerja, dan berkolaborasi. Untuk definisi praktis, di sini dituliskan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain melalui teknologi seperti WhatsApp, Instagram, Google Meet, Zoom, ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain melalui teknologi. Baik, berikutnya adalah contoh aplikasi penting bagi mahasiswa. Pertama adalah Google Maps misalnya, untuk membantu mahasiswa menemukan lokasi kos-kosan, kedai kopi, atau tempat kuliah baru, ya, atau kuliner atau tempat buka puasa ya kalau kondisi saat ini. Baik, berikutnya adalah Canva, alat desain grafis untuk membuat tugas presentasi, poster, atau infografis. Sebenarnya kalau dulu untuk desain grafis kita gunakan Corel Draw ya, dan saya perhatikan masih banyak yang menggunakan itu. Berikutnya adalah WhatsApp, platform komunikasi kolaboratif untuk diskusi kelompok, pengumpulan tugas, atau koordinasi. Rekan sekalian, WhatsApp saat ini berkembang pesat ya, karena hampir semuanya menggunakan aplikasi ini, dan luar biasa penetrasi untuk paket data ya, yang saya rasakan untuk tetap always on ya dalam berkomunikasi. Berikutnya adalah TikTok, media hiburan sekaligus alat pembelajaran melalui konten edukatif singkat ya. Sebenarnya kan masih ada yang lain ya, kayak shorts ya, reels. Dalam hal ini disampaikan untuk media hiburan adalah TikTok. Baik, fitur teknologi yang mengubah perilaku. Rekan-rekan sekalian, beberapa fitur yang merubah perilaku kita dalam konteks digital ya, transformasi digital yang mungkin sudah banyak dilakukan adalah dark mode ya. Jadi hampir semua aplikasi memiliki fitur dark mode untuk mengurangi ketegangan mata pada saat malam hari, meningkatkan kenyamanan penggunaan aplikasi. Kemudian notifikasi real time ya, mendorong respon cepat terhadap informasi, tetapi dapat menyebabkan gangguan fokus. Seringkali kita gunakan aplikasi untuk menonaktifkan sementara notifikasi real time ya, karena cenderung mengganggu, bahkan seringkali mengganggu pulsa mengganggu paket data atau pulsa kita ya. Semakin banyak notifikasi secara tidak langsung, sebenarnya semakin banyak paket data yang digunakan, apalagi kalau notifikasinya berbasis SMS ya.
kalau kebetulan kita saat ini tidak begitu memperhatikan pulsa, maka banyak notifikasi yang menggunakan SMS menjadi tertunda. Ya, contoh konfirmasi terkait dengan misalnya kita menggunakan aplikasi untuk top up ya ke dompet digital, tapi notifikasinya melalui SMS dan saat itu kita tidak memiliki pulsa, maka notifikasinya seringkali tertunda ya, gagal. Berikutnya adalah virtual background. Memungkinkan profesionalisme dalam rapat daring ya. Jadi pada saat kita rapat atau meeting online, kita memiliki virtual background yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa aplikasi untuk meeting sudah memiliki fitur virtual background yang dynamic ya, yang dinamis. Bahkan ada tambahan lagi dengan video background ya. Oke. Berikutnya adalah fitur komentar dan like, meningkatkan interaksi di media sosial, tapi juga dapat memicu kecanduan validasi sosial. Ya, kadang-kadang komentar dan like itu meningkatkan interaksi di media sosial, walaupun saat ini mungkin di sebagian komunitas komentar dan like itu seringkali mulai hilang ya, karena mungkin saking banyaknya grup komunikasi digital dan kita mulai memperhatikan prioritas komunitas yang mana yang mungkin lebih relevan untuk interaksi komentar dan like. Baik, berikutnya adalah dampak positif teknologi terhadap perilaku sosial. Yang jelas memperluas jaringan sosial. Media sosial memungkinkan pertemanan lintas negara dan budaya, ya. Kemudian kolaborasi tim, seperti halnya kita menggunakan Google Drive atau Trello untuk mempermudah kerja kelompok tanpa batasan lokasi. Bisa juga menggunakan Time ya, bisa juga menggunakan Asana dan yang lainnya. Kemudian akses informasi. Nah, ini informasi pendidikan, pekerjaan, hiburan tersedia secara luas melalui internet. Walaupun penting untuk kita melakukan validasi terhadap informasi tersebut. Ya. Dan dalam perjalanan aktivitas akses informasi, bahkan mudah-mudahan saya salah ya, ada beberapa informasi yang saat ini sudah mulai tidak lagi terbuka untuk bisa dibagikan ya, tapi kita mendapatkan informasi itu dengan cara lainnya, misalnya mengikuti webinar, kemudian mengikuti kegiatan yang bersifat khusus. Berikutnya adalah dampak positif teknologi terhadap perilaku sosial, yaitu efisiensi komunikasi. Pesan instan menggantikan surat fisik yang memakan waktu lama. Ini terjadi kalau ada undangan-undangan gitu ya, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang harus segera disampaikan, maka dengan adanya media sosial atau transformasi digital, maka komunikasi bisa dilakukan lebih cepat, efisien ya, dari segi waktu, mungkin juga dari segi biaya. Dampak negatif. Nah, dampak negatif dari teknologi terhadap perilaku sosial, yang pertama adalah penurunan interaksi langsung. Oke ya, ini seringkali kita lihat dalam sebuah komunitas diskusi, bahkan cenderung tidak ada diskusi karena hampir semuanya berinteraksi langsung dengan handphonenya atau perangkat media sosialnya. Yang kedua adalah kecanduan media sosial. Nah, seperti tadi disampaikan sebelumnya, ini
seringkali jadi prioritas dibanding kita tatap muka ya. Paling tidak mungkin untuk menghindari ini, kalau kita berkomunikasi lewat teknologi ya pakai Zoom gitu ya, kemudian open cam gitu ya, sehingga hubungan interpersonalnya masih tetap ada ya. Kecanduan media sosial, dan jika itu dilakukan secara berlebihan, lebih dominan akan menyebabkan kecemasan dan kurangnya produktivitas, sehingga diharapkan kita tidak terlalu memprioritaskan ya untuk berinteraksi dengan menggunakan teknologi ya, khususnya di media sosial. Terlebih banyak kecenderungan bahwa media sosial ya tadi bukannya memberikan semangat, bukannya memberikan motivasi, bukannya menjadikan referensi untuk lebih produktif, tapi malah sebaliknya. Berikutnya, dampak negatif teknologi itu terhadap perilaku sosial adalah hoax dan disinformasi. Hati-hati rekan-rekan sekalian, kita juga bingung ya, kok bisa gitu ada orang yang mau melakukan disinformasi atau hoax ya. Saya juga nggak paham apakah yang menjadi pemicu mereka melakukan itu ya. Tadinya kan harusnya teknologi itu menyebarkan informasi positif, informasi memberikan saran, informasi memberikan motivasi, informasi memberikan kalau masakan berarti resep yang tepat gitu ya, atau cara yang tepat. Nah sayangnya ada beberapa orang yang memanfaatkan penyebaran informasi itu justru untuk menyesatkan. Semoga kita tetap memastikan bahwa informasi yang kita terima bisa kita validasi dan merupakan informasi yang memang layak untuk dikonsumsi. Berikutnya adalah isolasi sosial. Ketergantungan pada dunia digital dapat membuat individu merasa terasing dari lingkungan nyata. Betul sekali ya, rekan-rekan sekalian. Seringkali curhat sekarang malah dengan teknologi ya. Karena katanya kalau curhat dengan manusia malah membuat kitanya semakin down, tidak bersemangat gitu. Padahal mungkin kita istilahnya kurang tepat saja mungkin ya berkomunikasinya. Kalau komunikasinya lebih bagus, misalnya dengan ahli psikologi mungkin terkait dengan curhatan kita, malah menjadikan kita semangat setelah disampaikan. Baik, teori pendukung untuk pertemuan kali ini atau video kali ini adalah media digital kurang kaya dibandingkan komunikasi langsung, tetapi lebih efisien untuk informasi tertentu. Ya, kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu dalam bentuk teks misalnya, gambar atau yang lainnya di media digital. Interpretasi penerima informasi seringkali berbeda. Ya, sehingga bisa jadi tadi sebenarnya bukan hoax, tapi karena kita tidak paham malah salah persepsi untuk menginterpretasikan informasi yang kita dapat. Berikutnya adalah individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan seperti hiburan, informasi, atau validasi sosial. Jelas ya. Teori use and gratification itu menyatakan bahwa media sosial tentunya khususnya untuk hiburan ya, itu lebih dominan digunakan oleh kita saat ini ya, termasuk menemukan informasi. Tapi mungkin dominan ke hiburan ya, musik, podcast, atau video yang sesuai dengan passion kita. Berikutnya adalah teori social comparison. Nah ini seringkali pengguna media sosial membandingkan diri mereka dengan orang lain, sehingga
jika tidak terkontrol itu dapat mempengaruhi diri kita sendiri gitu ya. Kok kita perhatikan orang-orang itu sesuatu, kok kita perhatikan apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini, bahwa untuk mencapai sesuatu itu dengan cara yang luar biasa. Kok yang ada dalam sosial media sepertinya melaju begitu saja. Nah, akhirnya malah jadi negatif bagi kita. Diharapkan sebenarnya bila ada temuan-temuan yang memperhatikan kita perlu membandingkan, itu hanya sebagai referensi aja dan harusnya memicu kita untuk melakukan aktivitas yang lebih baik untuk mungkin saja melampaui apa yang kita lihat di sosial media atau di media sosial. Baik. Tantangan dan solusi. Oke, penyebaran hoaks dan disinformasi, ketergantungan pada media sosial, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Ya, hati-hati sekali, kadang-kadang ada beberapa orang yang membuat informasi yang apa istilahnya ya, menyesatkan gitu ya, atau tadi menciptakan hoaks ya, sehingga kalau kita literasi digitalnya itu masih sedikit, maka bisa jadi keyakinan kita akan bermasalah. Harusnya kita meyakini sesuatu informasi, tapi karena literasi digital kita masih terbatas, hal-hal yang hoaks dan disinformasi malah kita yakini sebagai informasi yang benar. Jadi penting literasi digital yang berkelanjutan ya, dan tentunya harus ditingkatkan terus menerus, khususnya untuk masyarakat. Berikutnya adalah solusi praktis. Solusi praktisnya yaitu edukasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan memverifikasi informasi. Kemudian memberikan batasan pada penggunaan media sosial untuk menjaga keseimbangan hidup. Mungkin ada teori baru misalnya, kan ada teori 888, kemudian teori lainnya terkait dengan keseimbangan hidup. Nah, untuk media sosial mungkin penting juga untuk dibatasi ya. Ada beberapa aktivitas yang membuat tantangan untuk tidak menggunakan handphone selama 1 minggu. Itu luar biasa ya efeknya. Dan tentunya orang-orang yang ditantang untuk tidak menggunakan handphone selama 1 minggu, dia harus mencoba untuk menemukan cara dia melakukan aktivitas tanpa teknologi ya. Mungkin untuk kalangan tertentu ya, misalnya lebih cenderung ke anak-anak ya, sehingga dia lebih fokus untuk bertumbuh pada aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Berikutnya adalah promosi platform edukatif ya, ada Coursera atau Khan Academy sebagai alternatif media hiburan ya, harusnya media edukasi ya. Walaupun mungkin saat ini bahwa edukasi sudah menggunakan gamification, apa ya istilahnya, gamification, bahwa belajar dengan cara bermain itu diharapkan belajar adalah hiburan, bukan belajar adalah beban yang justru nantinya kita tidak mau lagi belajar karena belajar itu tidak menyenangkan. Dengan adanya perubahan saat ini, belajar dengan model game, kemudian belajar dalam konteks model hiburan, merubah skema belajar adalah membosankan menjadi belajar
adalah hal yang menyenangkan. Baik, berikutnya adalah studi kasus untuk kasus sukses, ya kan? WhatsApp untuk koordinasi, berbagi materi kuliah, mengatur jadwal diskusi, mengumpulkan tugas, ya, efisiensi waktu dan peningkatan kolaborasi tim. Kemudian untuk kasus gagalnya, nah ini hati-hati terkait dengan hoax. Pastikan kita memvalidasi informasi seluas sedalam mungkin sehingga keyakinan kita terhadap informasi bisa tepat. Oke, ada sedikit diskusi di sini. Apakah Anda merasa lebih produktif atau kurang produktif dengan adanya media sosial? Ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial, khususnya di kalangan mahasiswa? Menurut Anda, apakah teknologi lebih banyak membawa manfaat atau dampak negatif bagi perilaku sosial? Ya, dari pembahasan sebelumnya sebenarnya sudah ada petunjuk ya, walaupun bisa jadi kita dalam keseharian kita dominan beberapa dampak itu cenderung negatif misalnya, atau bahkan untuk para komunitas yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi, bisa jadi justru dampaknya dominan positif. Baik rekan-rekan sekalian, demikian yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Sehat selalu, salam.